Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas mengenai salah satu unsur penting dalam smart money concept, yaitu ketidakseimbangan harga yang terjadi pada market. Dan ini sering kita sebut dengan imbalance. Oke, apa itu imbalance? Secara definisi, imbalance adalah ketidakseimbangan harga yang terjadi di dalam pasar yang diakibatkan oleh high volume baik dari supply maupun demand. Di sini kalau teman-teman sering melihat simbol IMB, IFC atau FVG, itu semua satu hal yang sama, yaitu ketidakseimbangan harga. Ini hanya beda kosakata. Imbalance, ketidakseimbangan; inefisiensi, tidak efisiensi; fair value gap itu gap ya, jadi ini adalah sama. Imbalance, inefisiensi, fair value gap sama. Jadi kalau ketemu simbol ini di mapping dari siapapun jangan bingung. Nah, di sini imbalance biasanya bagi saya fungsikan sebagai order block dan juga kadang sebagai target area entry, area profit. Imbalance biasanya sering dimanfaatkan sebagai patokan entry di supply maupun demand ketika terjadi adanya konfirmasi. Jadi misal ketika ada konfirmasi buy atau sell, misalnya ada buy di demand, nah imbalance itu bisa ya dijadikan order block ya. Nah kemudian imbalance juga dapat dijadikan target profit ketika entry, karena yang namanya imbalance itu cepat atau lambat pasti akan terisi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep imbalance. Di sini kita lihat ada 3 candle. Ini anggap saja candle 1. Ini candle kedua yang tengah. Yang bawah ini adalah candle ketiga. Oke, saya kasih angka lah biar nggak bingung. 1. Yang tengah ini 2, lalu yang bawah ini 3. Oke. Nah, kemudian yang disebut dengan imbalance adalah ketika shadow yang ini ya, ini shadow. Yang namanya candle, shadownya itu atas bawah ya. Ini candle 1, yang bawah ini shadownya. Sama candle yang ketiga ini, shadow yang atas, itu dia memiliki ring ya, memiliki ring. Jadi ini adalah imbalance atau ketidakseimbangan harga. Kalau yang disebut dengan balance, seimbang, itu seperti ini ya. Ini balance, seimbang. Ini candle 1, candle 2, ini candle 3. Nah, jadi shadownya itu kalau dia balance, dia ketemu, bahkan lebih. Nah, seperti ini nih. Dia candlenya ketemu. Nah, shadownya itu ketemu. Nanti saya akan contohkan di market ya. Seperti ini konsepnya. Kira-kira kalau misalnya balance atau seimbang. Biasanya kita kalau mapping kayak gini nih diberikan simbol seperti ini. IMB. Nah, seperti ini. Nah, ini saya berikan contoh ya. Contoh yang namanya order block menggunakan imbalance. Nah, ini ada setup ya. Yang atas ini imbalance juga. Misalnya, ini misal yang bawah juga imbalance. Nah, di sini kita lihat tren awalnya bearish ya. Lalu kita menemukan bahwa supply terakhir ini di break ya. Nah, ini adalah change of character. Nah, ketika break ini, ketika dia naik dari sini ke sini, itu naiknya impulsif ya, naik impulsif sehingga menciptakan imbalance. Nah, di sini biasanya ada imbalance. Nah, biasanya ketika terjadi bounce lagi, lalu dia turun lagi ke dimensi sini, saya biasanya mencari imbalance juga ya sebagai patokan order block. Oke. Nanti saya contohkan ya.
Lalu untuk targetnya itu biasanya di atas ini ya, untuk naik ke atas targetnya itu biasanya di supply, atau di supply itu biasanya ada imbalance. Nah itu target buy saya seperti itu. Nah sekarang coba kita cari contoh imbalance ya di market. Nah ini nih, tadi pagi saya profit di sini ya. Di sini kita lihat ada chain of character. Sini ada boss ya. Nah ini adalah inducement. Nah di area ini nih, yang candle ini ya, candle 1 sama candle 3. Ini kan dia memiliki jarak ya. Nah ini disebut dengan imbalance. Nah di area ini saya menggunakannya sebagai order block ya. Sini kita lihat ya, dia mengisi imbalance ya. Setelah mengisi 100% dia naik. Seperti inilah konsep-konsep imbalance. Nah targetnya juga biasanya area imbalance ya. Di sini kita lihat dia naiknya sampai mana. Dia sempat naik sampai level ini nih. Sebenarnya kalau di M1 itu banyak imbalance ya, banyak banget imbalance. Ini imbalance semua ini imbalance, imbalance. Nah ini juga imbalance nih. Seperti itu kira-kira. Sama juga dengan setup sell ya. Kalau sell dia sebaliknya ya. Sebentar. Kalau sell seperti ini dia konsepnya. Trend bearish, ini inducement, boss, pullback ke imbalance order block, turun. Nah, ketika terjadi perubahan karakter di sini, ketika di main terakhir ketembus, ya kan? Nah, saat turun di sini, ya, saat turunnya ini, nah turunnya menembus ini dia di sini menciptakan imbalance karena turunnya impulsif. Di sini tuh biasanya ada imbalance di sini. Biasanya di sini saya jadikan area order block untuk entry sell. Area imbalance. Oke, nah ini adalah inducement. Ini adalah order block. Seperti ini kira-kira setup yang saya temukan untuk menggunakan imbalance. Oke, saya rasa cukup ya mengenai ini. Buat teman-teman semua yang pengen bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar jika teman-teman memiliki pertanyaan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, supaya yang lain mendapatkan manfaatnya. Dan buat teman-teman yang masih bingung mengenai imbalance, bisa komentar ya di komentar, bang saya bingung di bagian ini gitu. Ntar saya respon, saya jawab komentarnya dan saya bikin videonya, sama seperti yang kemarin-kemarin. Oke.